Bali adalah tempat di mana banyak budaya bertemu. Ragamnya terkumpul dari berbagai penjuru. Tapi di tempat di mana beragam budaya hidup, apakah semangat keberagaman juga menyala? Di episode kedua Direktori, kami akan mencari jawaban atas pertanyaan tadi. Di balik indah pariwisata dan pertemuan budayanya, bahasan tentang kesetaraan dan keberagaman ternyata masih menjadi isu di pulau ini. Kami mulai dari kesetaraan gender, isu yang jarang dibicarakan di Bali. Dan untuk membahas itu, kami bertemu dengan Futu Wonder, kolektif yang mengangkat isu kesetaraan di bidang seni kontemporer. Diinisiasi oleh sosok perempuan dari berbagai latar belakang, Futu Wonder berusaha untuk melakukan pencatatan seniman perempuan di Bali. Sembari sesekali membuat pameran dan proyek yang mengangkat posisi perempuan di dunia seni. Dulu ada kelompok Seniwati. Nah, itu terbentuk tahun 1991 yang diketuai oleh Mary Northmore dan cukup progresif sih waktu itu untuk mengumpulkan sekitar 70 seniman perempuan di Bali. Dari kelompok Seniwati itu juga mampu melahirkan seorang Murniasih yang itu sangat terkenal banget di Bali. Tapi sayangnya sebagai kelompok mereka berakhir tahun 2013. Kemudian 2017 kami mempunyai semacam kegelisahan gimana nih untuk melanjutkan dan setidaknya melanjutkan visi misi mereka sih sebagai kelompok seni perempuan di Bali. Saya melihat sekali sangat sedikit partisipasi seniman perempuan di setiap pameran yang saya kerjakan gitu. Kemudian ketika mencari database tentang seniman perempuan itu juga waktu itu sangat terbatas lah. Jadinya waktu itu kita pikir mulai dari yang simpel dulu aja sih. Ya udah kita bikin pameran. Kenapa kita bikin pameran itu sebenarnya juga menjawab keresahan gitu kan. Saya bukan orang Bali, tapi melihat teman-teman seniman perempuan Bali gitu ya. Banyak hal yang sebenarnya menjadi keterbatasan buat mereka berkarya gitu. Jadi perempuan di Bali itu ya harus melakukan kewajiban adat, tetapi juga harus kembali lagi ke masalah-masalah domestik gitu. Sebagai seorang seniman tuh masih dinilai sesuatu hal yang ngapain sih kamu jadi seniman gitu. Daripada kamu sibuk berkarya, ini ada anak suami yang harus diurus gitu, rumah harus diurus gitu. Banyak perupa muda yang tidak optimis untuk menjadi seniman, mereka mungkin lebih memilih sesuatu yang sifatnya pragmatis. Nah, pentingnya kami menghadirkan mereka yang berkomitmen di dunia seni untuk menginspirasi anak-anak muda ini kayak gitu. Saat membicarakan kesetaraan, kita biasanya hanya mendiskusikan tentang gender, padahal ada juga dimensi lain dari kesetaraan yang perlu menjadi bahasan. Tentang kesetaraan bagi disabilitas, bahwa mereka juga punya hak dan potensi yang sama dengan manusia-manusia lain. Dan itulah yang menjadi fokus di Ketemu Project. Kalau Ketemu Project itu sendiri, kita udah berdiri dari, inisiasinya dimulai dari 2011, tapi berdiri secara tim dan ada building itu dari 2015. Kita ingin menciptakan ruang yang memungkinkan kita bekerja dengan seni dan kreatif untuk bisa mengangkat isu-isu sosial yang ada di sekitar kita gitu. Kita ingin menciptakan lingkungan ekonomi kreatif yang inklusif, di mana kita bisa melibatkan masyarakat dengan latar belakang apapun, dan kepercayaan kita itu bahwa semua orang adalah kreatif sih, terlepas dari apapun kemampuan mereka gitu. Di Bali sendiri sebagai kota pariwisata, tujuan pariwisata, itu sebenarnya mungkin banyak banget yang tertutupi oleh keindahan Pulau Bali, dan gimana wisatawan juga punya interest yang bukan ke masalah isunya, tapi lebih ke tentang budaya. Tapi sebenarnya banyak banget masalah di lingkungan kita sendiri yang dilupakan atau ditutup-tutupi jadinya gitu, dan salah satunya malah tentang disabilitas ini gitu. Mungkin nggak cuma situasi di Bali ya, mungkin di wilayah di Indonesia juga masih banyak yang menganggap orang dengan disabilitas itu ya nggak mampu ngapa-ngapain gitu, udah jadi beban keluarga gitu. Terus juga ketika kita kerjasama dengan teman-teman disabilitas, pertanyaan yang paling sering itu adalah gimana sih caranya saya masarin produk saya supaya mau dibeli gitu. Karena di sini tuh masih gimana ya, kalau melihat produk itu label disabilitas itu masih lebih di depan gitu daripada label kualitas gitu. Jadi kan sebenarnya kalau membeli dengan rasa kasihan itu juga nggak sustain gitu loh dalam jangka panjang gitu. Kreativitas itu gabungan dari kreatif dan abilitas. Jadi ya kita percaya setiap orang tuh sebenarnya kreatif kok, terlepas dari kemampuannya dia tuh seperti apa gitu.
Nah, karena kita juga ada mentoring teman-teman difabel dalam mengembangkan suatu produk, kita mencoba untuk membuat suatu produk yang tanpa label disabilitasnya gitu. Jadi benar-benar kualitas itu nomor 1 gitu. Jadi dengan mentoring ini, jadi harapannya teman-teman difabel itu juga belajar gitu. Dan akhirnya mereka dari belajar itu jadi bisa tahu sendiri, bisa mandiri dan inisiatif gitu ke depannya ngembanginnya gimana gitu. Kita hanya ingin mencoba untuk membuka perspektif baru di masyarakat dan juga perlahan kalau bisa melepas stigma yang ada di teman-teman disabilitas bahwa mereka juga mampu untuk membuat sesuatu yang sama seperti kita gitu. Salah satu cara kita itu dengan melakukan kegiatan intervensi di ruang publik. Jadi kita membuat ruang di mana mereka bisa berinteraksi langsung nih dengan teman-teman ODS. Yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari mereka pun takut untuk masuk ke lingkungan itu gitu. Padahal kenyataannya mereka bisa berinteraksi sama seperti kita dan mereka baru tahu di situ kalau ternyata mereka tidak seseram itu dan mereka bisa diajak ngobrol tentang masalah apapun dengan santai gitu. Selain isu tentang kesetaraan, keragaman juga menjadi isu yang sering tersembunyi di balik hingar-bingar pariwisata Bali. Untungnya di tempat seperti Taman Baca Kesiman, gagasan tentang keragaman di Bali bisa terus hidup. Berawal dari koleksi pribadi Agung Halid dan Ibu Hani, tempat ini berkembang menjadi ruang baca, tempat bertemu hingga diskusi bersama. Ya tentu Bali mempunyai daya tarik menghadirkan orang dari berbagai macam background negara ya. Tapi pertanyaannya apakah orang Bali gitu siap akan keberagaman itu? Kalau bagi saya ya pertanyaan besar juga gitu. Apakah pariwisata memberikan celah-celah untuk kita menjadi manusia yang beragam, untuk menghargai segala bentuk perbedaan? Ya ayo kita ngobrolkan bareng-bareng tentang hal itu gitu. Di Bali ya ruang-ruang untuk berpikir kritis ini sebenarnya hilang. Pariwisata Bali mengharapkan kita untuk menjadi manut aja, menerima apa adanya tentang pariwisata. Ya kita harus realistis juga untuk melihat pariwisata sebenarnya nggak sewah apa yang ada di postcard gitu. Sedangkan pada image pariwisata kita butuh orang Bali yang murah senyum, orang Bali yang sopan, harmoni gitu. Tapi di balik harmoni ternyata kita harus menutupi bahwa kita pernah memiliki sejarah orang Bali pernah saling tikam, saling bunuh. Men, kalau kita nggak pelajari itu, kita akan mengulang sejarah yang sama. Nah, kami nggak pingin itu terjadi lagi. Salah satunya untuk tidak mengulangi itu terjadi lagi ya baca. Ternyata baca ini penting agar kita nggak dibodoh-bodohin. Bener nggak sih kalau kita bicara tentang Bali Pulau Surga itu bener nggak surga? Jangan-jangan bukan surga buat kita, surga buat para investasi gitu. Karena selama ini terjebak seolah-olah kita yang dikatakan beragam itu hanya identitas loh. Orang Jawa, orang bule, kulit putih. Enggak gitu. Orang-orang secara kelas juga yang selama ini dianggap LGBT kah, atau orang difabel kah, atau silakan di sini. Kita semua setara di sini. Tentang inklusif itu ya kita harus setidaknya taman baca nggak hanya biar tentang taman baca, tapi taman baca juga harusnya menjadi bagian dari masyarakatnya. Karena semua orang sekarang pengen sendiri, pengen ya it's about you gitu. Bahayanya tentang selfie kan tentang diri kita sendiri aja. Ya ketika sebuah space bisa membicarakan bagaimana permasalahan masyarakatnya, bukan hanya tentang dirinya, di situ space itu hidup. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu didiskusikan di Bali. Tapi dengan keberadaan Foto Wonder, ketemu proyek Taman Baca Kesiman dan ruang kreatif lain, sepertinya gagasan akan kesetaraan dan keberagaman akan terus menemukan celah untuk berkembang.